Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dosen, kakak-kakak, abang-abang, serta teman-teman seberjuangan yang saya hormati. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Weni Ridayana. Saya salah satu mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dalam rangka menyelesaikan tugas UAS Psikologi Umum, maka materi yang akan saya bahas yaitu mengenai ilmu saraf dan perilaku. Baik teman-teman, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel saraf pada manusia. Sel saraf manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sel saraf pusat dan sel saraf tepi. Apakah teman-teman mengetahui bagian di mana letak dari kedua bagian sel saraf tersebut? Nah, untuk yang pertama itu, sel saraf pusat. Sel saraf pusat terletak di bagian kepala manusia, sedangkan sel saraf tepi letaknya selain dari kepala. Nah, bisa dari leher hingga ke seluruh tubuh. Nah, sel saraf ini bisa kita sebut juga dengan sebutan neuron. Di dalam tubuh manusia, yang paling berpengaruh dalam sel saraf pusat ini adalah bagian otak atau di bagian kepala. Mengapa demikian? Bagian kepala ini banyak sekali mengandung sel saraf. Tidak hanya di bagian kepala, di bagian tubuh manusia juga banyak mengandung sel saraf. Bisa mencapai 100 juta bahkan miliaran juta sel saraf di dalam tubuh manusia. Sel saraf inilah yang memiliki peran penting untuk menyampaikan impuls-impuls atau rangsangan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya, jari kalian merasakan dingin atau merasakan panas. Nah, dari jari kalian ini mengalir dengan sangat cepat sampailah kepada saraf pusat atau kepada otak. Nah, untuk responnya atau tanggapannya, kalian langsung dengan cepat atau tanggap langsung menjauh dari rasa dingin atau rasa panas tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa semua kerja otot dan kerja tulang di dalam tubuh manusia semua dipengaruhi oleh sel saraf pusat di dalam tubuh manusia. Nah, teman-teman, lalu bagaimana hubungan antara sel saraf dengan psikologi manusia? Berikut akan saya jelaskan bagaimana kisahnya dari hubungan antara sel saraf ini dengan perilaku seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman sendiri ada di lingkungan yang mengisahkan seorang anak yang dimanjakan oleh orang tuanya, yang diberikan perhatian lebih oleh orang tuanya, dengan anak yang dituntut mandiri, dituntut tangguh oleh alam. Nah, saya akan menceritakan sedikit kisah seorang anak yang dituntut mandiri, dituntut tangguh. Ya, ini seorang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan dia memiliki tanggungan kedua adiknya yang masih sangat belia. Seorang anak ini merupakan kakak tertua, maka dari itu ia akan mencari penghasilan untuk menghidupi adik-adiknya, untuk memenuhi keperluan adiknya. Seorang anak ini bekerja di sebuah hutan, di sebuah perkebunan milik orang, tukang bersih-bersih. Nah, dari tukang bersih-bersih ini, ia akan merasakan sifat tanggung jawab untuk adik-adiknya, sikap jujur, sikap mandiri, tangguh, dan begitulah sampai dia sekolah SD, sekolah SMP, SMA, dan hingga ke perguruan tinggi. Sedangkan anak yang satunya tadi, anak yang terlalu dimanja, apapun yang diminta oleh dia akan diberikan oleh kedua orang tuanya. Anak yang mungkin orang tuanya sendiri takut untuk menyalahkannya seandainya mereka sedang berkelahi dengan temannya. Saking sayangnya kedua orang tuanya terhadap anaknya, bukan anaknya yang disalahkan, walaupun
kelakuan anaknya sedang salah, tetapi anak orang yang dirasa sedang mengganggu anaknya. Nah, dari itu, sejak anak kecil tanamkanlah stimulasi positif atau hal-hal yang baik untuk perkembangan dirinya dari kecil hingga dewasa, mulai dari perkembangan emosi, perkembangan sosialnya, karena semua itu akan tergantung dari pribadinya, ingatannya di masa lalu, sehingga menjadi pribadi atau perilakunya yang akan berdampak pada yang akan datang. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan maupun kekeliruan. Silahkan masukkan kritik dan saran kalian pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.